Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bijahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jammilna ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kembali kita lanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin, masih tentang masalah nikah. Pada suatu saat Rasulullah SAW pernah menyerukan kepada khususnya kalangan-kalangan pemuda untuk menikah. Pertanyaannya, kenapa hanya kalangan-kalangan muda saja? Kenapa tidak orang-orang tua? Barangkali orang-orang tua semangat untuk menikah atau hasrat dan keinginan syahwatnya tidak terlalu tinggi, berbeda dengan anak-anak muda yang hasrat dan keinginan syahwat di dalam diri memuncak dan meninggi. Maka pantas kalau seandainya Rasulullah SAW fokuskan seruan tersebut kepada anak-anak muda untuk nikah. Kata Rasulullah di dalam hadisnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa'alaihi wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija'. Kata Rasulullah, wahai sekalian pemuda-pemuda, syabab jamak daripada syabun, man istata'a minkumul ba'ata, kalau seandainya di antara kalian bisa untuk nikah, ba'ata ay an nikah, falyatazawwad, maka nikahlah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena di dalam pernikahan itu bisa menjaga pandangan mata dan bisa menjaga maaf kemaluan. Dan kita sebagai orang yang beriman tentu memang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangan mata kita dan diperintahkan untuk menjaga maaf kemaluan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan tentang itu yang barangkali sering kita dengar, kata Allah, qulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mata mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan hendaklah mereka menjaga maaf daripada kemaluan mereka. Lalu di dalam hadis ini kalimatnya adalah kalimat amar, fal yatazawwad, maka hendaklah nikah. Maka di dalam sabda Rasulullah ini, Rasulullah tidak lalu memerintahkan nikah itu lalu menjadi wajib, karena nikah itu asal hukumnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Itu asal hukum nikah. Tapi bisa naik ke level hukumnya wajib nikah itu kalau seandainya ditakutkan dan dikhawatirkan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu perzinahan. Seperti misalkan kalau kita berbicara tentang hukum siwak, kemarin pernah kita bicarakan hukum siwak. Hukum siwak itu kan asalnya sunnah memang,
Tapi bisa jadi hukum daripada siwak itu wajib kalau untuk menghilangkan najis di dalam mulut, maka hukum siwak itu menjadi wajib. Tapi hukum siwak itu juga berubah menjadi hukum haram kalau seandainya kita bersiwak dengan siwak orang lain tanpa seizin orang itu kita memakainya, maka hukumnya haram. Begitu juga kalau berbicara tentang hukum nikah. Hukum nikah sunnah asalnya, tapi bisa menjadi wajib kalau seandainya ditakut akan terjadinya perzinahan. Lalu wa man lam yastati, kata Rasulullah, kalau seandainya tidak bisa nikah karena ada sesuatu dan lain hal, biasanya tidak mampu untuk nikah dikarenakan sebab-sebab. Barangkali di antara sebabnya lalu tidak jadi nikah, atau belum nikah itu dikarenakan mahar terlalu mahal atau jujuran terlalu mahal misalkan. Wallahu a'lam, ulun belum tahu apakah jujuran itu termasuk juga mahar ataukah tidak. Jadi kalau seandainya buat orang-orang yang tidak mampu, di saat disuguhkan jujurannya 90 juta, 100 juta, tentu dia akan nolak, dia akan mundur. Bukan berarti tidak mau, karena kemahalan. Dan itu terjadi pada ulun punya kawan. Jadi kawan ulun lah mau nikah, lalu pihak perempuan meminta jujurannya 90 juta. Kalau seandainya buat orang yang mampu, kenapa enggak? Kalau buat orang yang mampu, kalau buat orang yang bisa, kenapa enggak? Kalau buat orang yang ada duitnya, kenapa enggak? Tapi permasalahannya jujurannya diminta ke laki-laki, yang laki-laki ini statusnya baru keluar dari pondok dan kepingin nikah dan tidak punya banyak duit. Pada saat itu mundur dan diinformasikan kepada gurunya dan juga guru ulun. Pada saat itu setelah guru ulun mengetahui hal itu, maka kata guru ulun, cari saja perempuan lain. Dikhawatirkan kalau seandainya dari awal sudah memberatkan, meminta sesuatu yang tidak ada kemampuan bagi laki-laki, khawatirnya nanti di dalam pernikahan juga meminta sesuatu yang juga memberatkan suami, dan itu bisa menyebabkan perceraian. Maka lebih baik cari perempuan lain. Dan alhamdulillah mencari perempuan lain dapat, dan barangkali maharnya tidak memberatkan sehingga bisa nikah sampai detik ini. Dan saat ini alhamdulillah adem ayam gitu ya, senang, enak, tentram, aman keluarganya. Jadi pesan barangkali lah buat yang punya yang punya anak perempuan. Jadi kalau seandainya yang datang itu orang-orang yang mampu, jadi dilihat-lihatlah. Kalau kira-kira yang datang mampu, nah boleh saja kita minta ratusan juta. Tapi kalau yang datang tuh model-model ulun kayaknya lah, berkopiah, begamis, pakai baju takwa, pakai sepeda pancal, kepingin nih nikah, kepingin aja. Lalu jangan diberat-beratkan masalah jujurannya. Berbeda dengan Rasulullah, jujuran Rasulullah atau mahar Rasulullah, itu mahar Rasulullah 12 ekor onta. Satu ekor onta 25 juta, jadi harganya 300 juta. 25 juta ya kan, kali akan 12 berapa? 300 juta. Itu mahar Rasulullah. Rasulullah memang orang yang tidak mampu. Beliau punya ayah meninggal dunia di saat Rasulullah belum lahir. Ibunda beliau meninggal dunia di saat beliau punya umur kalau tidak salah 5 tahun. Jadi beliau sudah yatim piatu di saat beliau masih kecil. Tapi paman-paman beliau orang-orang kaya, maka paman-paman beliau inilah yang membantu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan beliau dengan Siti Khadijah. Jadi maharnya mahal. Tapi kita kepingin tentunya maharnya itu seperti Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam maharnya kada mahal. Di saat dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa, itu maharnya Nabi Allah Adam berapa? Hanya 10 kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Barangkali tidak akan kita dapat akan sekarang maharnya hanya 10 kali bersalawat. Kalaupun ada barangkali bacaan surat Ar-Rahman, itu kan kada hanya itu saja maharnya. Perangkat alat sholat atau yang lain-lainnya, untuk tok itu saja barangkali kadeda ulun kira. Makanya oleh karena itu supaya anak-anak muda gampang untuk nikah, maka diringan akan maharnya. Atau misalkan terbentur gara-gara pemikiran kalau seandainya ulun nikah nih, ulun akan membawa anak orang di dalam kehidupan ulun akan biayai dia, ulun akan nafkahi dia dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi berat buat dia lalu tidak nikah-nikah. Tapi juga kita harus ingat bahwasanya ada janji dari Allah buat orang yang sudah nikah. Ada janji dari baginda Muhammad buat orang yang sudah nikah. Apa sih janji dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang sudah nikah? Kata Allah Subhanahu wa taala yang sering barangkali kita informasikan dan sering barangkali kita dengar, kata Allah, wa iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau seandainya mereka orang-orang yang fakir, kata Allah, yughnihimullah min fadli, maka mereka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingat sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, utlubur rizqa bin nikah, carilah rizki itu dengan nikah. Jadi jangan khawatir, insya Allah setelah nikah, kalau niatnya baik untuk nikah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lancar akad. Nah, tentu di dalam pernikahan itu ada gembiranya, ada senangnya, ada susahnya, ada masalah-masalahnya. Itu bisa dipastikan akan ada di dalam pernikahan itu. Maka juga jangan terfokus kepada yang nyaman-nyaman, yang enak-enaknya saja, sehingga pada saat nikah lalu kaget, belum siap, karena yang hanya dipikirkan enak-enaknya saja di dalam pernikahan, lalu gampang untuk mengucapkan kalimat talak, lalu selesai pernikahan itu. Atau maaf di dalam pernikahan itu ada masalah-masalah, maka jangan juga terfokus pada masalah-masalah di dalam pernikahan. Kenapa? Karena nantinya menghambat kita untuk lalu lambat untuk nikah. Jadi ada orang yang umurnya 40 tahun lah sampai sekarang tuh belum nikah-nikah. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekelilingnya itu nikah cerai, sehingga fokusnya kepada masalah-masalah itu, masalah-masalah orang-orang yang terdekat dengan dia, lalu kada jadi nikah. Bahkan juga yang di pikirannya itulah biasanya terjadinya pembunuhan itu biasanya tidak lewat orang-orang yang jauh dari kita. Bahkan terjadinya pembunuhan itu identiknya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kemarin kita pernah dengar ada seorang istri yang menjadi otak daripada pembunuhan karena dia sewa 7 orang untuk membunuh suaminya. Bahkan tidak lama, subhanallah, ada seorang istri, dia selingkuh dengan seorang laki-laki, lalu dia berkomplot untuk membunuh suaminya. Bahkan sudah lama, kalau tidak salah pian sudah sering mendengar seorang hakim yang dibunuh oleh istrinya juga berselingkuh lalu berkomplot untuk membunuh suaminya. Jadi pembunuhan itu terjadi, maaf
Dia dikarenakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan orang-orang yang jauh dengan kita. Orang-orang yang jauh dengan kita tidak kenal siapa kita. Orang yang kenal dengan kita itulah yang biasanya banyak masalah-masalah di dalam kehidupan kita, lalu terjadinya itu pembunuhan. Maka yang diingat oleh orang ini adalah yang tidak enak di dalam pernikahan itu yang diingatnya. Lalu sampai sekarang kada nikah. Maka di dalam pernikahan itu karena ada enaknya, ada ndak senangnya, ada gembiranya, ada susahnya, lalu kita lihat ada di masyarakat kita orang yang ya cerai, nikah, cerai, nikah, cerai, nikah. Dan kalau kita lihat sejarah membuktikan, maaf, Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, itu beliau meninggal dunia sebabnya apa? Sebabnya diracun oleh istri beliau, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Husain kan dipenggal, dibunuh. Tapi kalau seandainya Sayyidina Hasan itu diracuni oleh istri beliau. Karena apa? Karena beliau itu orang yang maaf senang nikah. Dan ulun lah termasuk orang yang setuju kalau seandainya yang banyak nikah atau banyak istri itu orang-orang alim, orang-orang soleh. Kenapa? Ya karena Rasulullah pernah berucap, kata Rasulullah, tanakahu takasaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Nikah banyak anak, kata Rasulullah, karena ulun akan membanggakan umat ulun yang banyak. Bahkan di dalam riwayat disebut akan setiap nabi itu punya telaga Kautsar. Setiap nabi itu punya telaga Kautsar. Dan kata Rasulullah, ulun mengharap telaga ulun yang paling banyak orang mengunjunginya. Berarti kan mau tidak mau harus banyak nih. Nah, cuman di kita lah di program pemerintah itu KB, apa KB? Keluarga berencana lah. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW bersabda tadi, nikah banyak anak. Nah, cuman maaf umat yang seperti apa yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW? Umat yang dibanggakan oleh Rasulullah adalah umat-umat yang soleh, yang ahli ibadah, yang dekat kepada Allah. Nah, kalau seandainya orang alimnya maaf banyak nikah, banyak anak, tentu anaknya akan diarahkan kepada sesuatu yang baik. Itu menurut ulun lah, menurut ulun. Kalau menurut sepian terserah. Ya seperti halnya diantaranya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan disebut akan di dalam kitab itu lebih daripada 200 kali nikah Sayyidina Hasan. Bahkan suatu ketika biasanya sampai 4 istri beliau talak dalam satu waktu. Bahkan juga dalam satu waktu istri beliau talak. Dan itu didengar oleh Sayyidina Ali sebagai ayahanda beliau. Dan Imam Ali merasa tidak enak dengan orang tua dari perempuan-perempuan yang beliau nikahi dan beliau talak itu. Sehingga Imam Ali pada saat berkhutbah, beliau pun berkata di dalam khutbahnya, kata Imam Ali, inna hasanan mitlaqan fala tunkihuh. Sayyidina Hasan itu banyak nikah, banyak talak, banyak cerai, maka jangan kalian nikah akan anak kalian dengan Sayyidina Hasan, kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Lalu pada saat itu berdiri satu orang dari Qabilah Hamdan. Pada saat dia berdiri, dia berucap, wallahi ya Amirul Mukminin la nunqihuhu masya'ah. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, kami akan nikahkan anak-anak kami dengan Sayyidina Hasan kalau seandainya dia senang, beliau senang. Kalau seandainya dicerai akan, maka
terserah Sayyidina Hasan. Kalau seandainya Sayyidina Hasan senang, kalau seandainya istri-istrinya itu tidak diceraikan, maka pun juga terserah Sayyidina Hasan. Jadi apa maunya Sayyidina Hasan dah terserah. Berarti yang kepingin di sini adalah ayah-ayah dari anak-anak perempuan itu kepingin mendapatkan anak keturunan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Karena kita tahu sama-sama Sayyidina Hasan itu ganteng, Pak. Bahkan kegantengan Sayyidina Hasan itu mengambil dari pusar ke atas, dari pusar ke atas Rasulullah itu ada di Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kalau dari pusar ke bawah itu Sayyidina Husain. Dari pusar Rasulullah ke bawah itu yang ngambilnya Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan dari pusar ke atas. Jadi gantengnya wajah Sayyidina Hasan. Jadi pantas kalau seandainya perempuan-perempuan mau dinikahi oleh Sayyidina Hasan, maka karena ada orang yang iri, tidak senang sama Sayyidina Hasan, lalu dimintai kepada istrinya untuk meracun daripada Sayyidina Hasan. Itulah asal muasal daripada Sayyidina Hasan itu diracuni oleh istrinya. Dan juga di antara orang alim, orang soleh yang banyak nikah, di antaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Syi'ib. Bahkan dijelaskan di dalam kitab ini. Maaflah, ulun menjelaskan ini bukan berarti mengajak pian untuk banyak-banyak nikah, enggak. Kemarin sudah kita informasikan, jangan salah anggap, lalu jangan salah mengambil. Kemarin kan kita pernah informasikan, kalau seandainya kita tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Dan ulun yakin orang-orang alim ini, orang-orang soleh ini mampu untuk berlaku adil. Dan itu juga sah-sah saja, baik-baik saja. Dan nikah itu tidak salah. Dan ibadah yang salah itu kalau seandainya maaf, yang salah itu berzina, itu nyata-nyata itu salah. Kalau nikah diperbolehkan, asalkan jangan lebih daripada 4. Kalau lebih daripada 4 itu yang salah dalam satu waktu lah. Kalau lebih daripada 4 tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya 200 atau 300, 4 habis itu cerai, nikah lagi 4 habis itu cerai sampai 200 lebih, itu memang tidak masalah. Ya. Dan orang-orang yang soleh ini yang kita informasikan, yang kita ceritakan itu maksudnya nikah cerai sampai 200 lebih. Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu disebutkan di dalam kitab ini dan juga di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah, itu jumlah istri beliau itu sampai 500. Ya kan? Jangan ditiru. Bahkan kata Al-Habib, kalau tidak salah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, kata beliau, apa yang kau lihat dariku hendaklah dicontoh semuanya, kecuali di dalam 3 hal jangan dicontoh, kata beliau. Apa itu? Diantaranya kasratuz zawat, banyak nikah. Ini jangan dicontoh. Ya kan? Buat orang-orang yang sekelas kita lah, jangankan 4, 1 gin pusing kepala. Jangan. Kata orang lah, nikah itu enaknya segini, tapi masalahnya segini. Ya kan? Nikah tuh enaknya segini, masalahnya segini. Nah, kita nih 1 saja puyeng kepala, apalagi bagian 4. Ya, tapi kalau mereka barangkali bisa menghandle itu, ya, bisa mengurus anak-anak mereka, bisa mengurus istri-istri mereka, kenapa tidak? Ya, sampai 500. Bahkan disebut akan di dalam kitab ini, ya, Al-Habib Abdullah Al-Idrus, kata beliau tadi berkata, iqtadu bi fi jami'i maf'al illa fi thalas. Contohlah apa yang ada padaku, semua apa yang aku lakukan kecuali 3. Yaitu yang pertama mulaqatil umara, bertemu dengan
al-umara, pemimpin-pemimpin, ya kan? Jangan ditiru. Karena kalau di dalam kitab Ihya itulah, kalau yang dekat dengan pemerintahan itu biasanya ada keinginan-keinginan yang berbeda, ada keinginan-keinginan yang lain kalau dekat dengan pemerintahan. Kata beliau, jangan tiru ulun dalam masalah ini. Dan ulun punya guru Habib Hasan juga dekat dengan pemerintahan. Cuman pada saat beliau ditanya, kenapa? Kata beliau, ulun dekat dengan mereka karena ada alasan. Begitu juga Habib Abdullah Al-Idrus, ada alasan Sidin. Kenapa Sidin dekat dengan pemerintahan? Habib Hasan pada saat ditanya, iya. Jadi ada orang-orang itu yang kita dekati seperti kita mendekati nih WC. Ini perumpamaan saja. WC itu kapan pian pergi ke WC? Kapan? Pada saat pian kebelet mau maaf. Kalau pian kadede rasa kepingin kira-kira pian di WC kan kada mungkin santai begitu di WC, istirahat di WC, nggak mungkin. Hanya pas ada hajat saja pergi ke WC. Nah, Habib Hasan ulun punya guru, pada saat ada hajat beliau ke situ, diundang bupati datang baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, biasanya di bupati undang kita, biasanya disiapkan bis datang ke sana. Dekatnya beliau kepada pemerintahan ada harapan, ada tujuan, ada keinginan, ada hasrat, sehingga maaf Pondok Habib Hasan itu kalau seandainya membutuhkan sesuatu lebih gampang dan lebih lancar. Yang ngecor pondok bukan orang-orang lain, ya kan? Tentara, polisi yang membantu pengecoran daripada pondok itu. Kenapa? Ya karena dekat dengan umara. Jadi tujuannya adalah ke agama. Pondok jadi gampang, urusan ma'had jadi gampang, ya dikarenakan dekat dengan mereka. Nah, sama nih dengan Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, jadi ada tujuannya. Walau wahuduris sama, dan juga mendengar akan sama. Apa sama? Sama itu kayak jafen begitu, ya kan? Karena mereka kalau seandainya mendengarkan hal-hal itu sampai malam, subuhnya juga bangun berjamaah. Nah, di kita tuh ada sebagian mendengar akan jafen biasanya sampai malam, subuhnya jam 8. Nah, ini yang tidak diingin akan. Kemarin kan pernah ulun cerita, ulun punya guru Habib Hasan itu juga biasanya kalau ada jefen mau liburan, besok mau liburan malamnya ada jefen itu biasanya nimbrung ngumpul sama anak-anak muridnya mendengar akan sampai jam 1 jam 2, cuman subuhnya berjamaah. Nah, anak muridnya ada sebagian yang masih tidur, sehingga Sidin marah. Jangan sampai, kata Sidin, nanti kalau seandainya diadakan jefen lalu subuhnya kada berjamaah. Bahkan di stop sampai sekarang tidak ada lagi yang namanya jefen karena disebabkan subuhnya yang kelewatan. Lalu yang terakhir kata Sidin, jangan tiru ulun fi kasratiz zawat, di dalam banyaknya nikah. Nah, lalu di dalam nikah itu maaf tentu ada hubungan suami istri. Nah, kira-kira ada nggak manfaat dan faedahnya? Ada. Kalau seandainya tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya, tidak mungkin diperbolehkan yang namanya hubungan suami istri. Karena ada manfaat, karena ada faedah, maka diperbolehkanlah yang namanya hubungan suami istri, bahkan ibadah di situ. Nah, suatu ketika Zulaikha, istrinya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, jadi pada saat nikah dengan Nabi Allah Yusuf ini, Siti Zulaikha menjadi bakhalwat
beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat Nabiullah Yusuf mengajak beliau untuk berhubungan, ya kan, berhubungan badan di siang hari, diundur-undur akan oleh Zulaikha di siang hari sampai malam hari. Pada saat Nabiullah Yusuf mengajak Zulaikha maaf berhubungan di malam hari, diundur-undur akan sampai siang. Lalu kata Zulaikha, dulu sebelum saya kenal dengan Allah, maka di dalam hati ini hanya ada cinta buat pian, wahai Nabi Allah Yusuf. Sebelum ulun kenal dengan Allah, tapi setelah ulun kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati ini tidak ada lagi siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun kada kepingin ada gantinya. Cukup Allah Subhanahu wa taala di dalam hati ulun. Lalu pada saat itu kata Nabi Allah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, akan keluar darimu 2 orang laki-laki yang akan menjadi nabi. Lalu kata Zulaikha, kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala jadi akan anak yang jadi nabi itu dari saya, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita lakukan. Maka pada saat itu Zulaikha melakukan dengan senang hati, ya, dengan gembira, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungan suami istri adalah ibadah. Bahkan diceritakan Ibn Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, beliau termasuk ahli zuhud di kalangan sahabat, bahkan termasuk ulamanya di kalangan sahabat. Tapi beliau kalau buka puasa itulah sebelum makan berhubungan dulu dengan istri. Barangkali pernah nggak kita amalkan? Sina Abdullah bin Umar sebelum makan membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri. Itu Abdullah bin Umar. Bahkan beliau biasanya sebelum maghrib beliau berhubungan, setelah itu beliau mandi, setelah itu beliau sholat. Pada saat ditanyakan kenapa itu beliau lakukan, ada 2 alasan. Jadi setiap orang-orang alim, ulama melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Jadi jangan lalu kita merasa, oh kenapa kok si dia melakukan ini. Kalau kita belum tahu apa maksud tujuan si dia lakukan, jangan berprasangka buruk. Maka beliau lakukan ini karena 2 hal. Yang pertama adalah litafrighil qalbi liibadatillah, untuk mengosong akan hati beribadah kepada Allah dan mengeluarkan bagian syaitan di dalam diri. Kan pernah udah ceritakan lah, ada orang soleh nih mau pergi ke masjid, di tengah-tengah perjalanan beliau mau pergi ke masjid, lalu terbayang-bayang untuk berhubungan dengan istri. Habis itu apakah beliau lanjutkan pergi ke masjid ataukah beliau balik ke rumah dan menyelesaikan itu? Kira-kira apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pergi langsung ke masjid, tapi beliau balik lagi ke rumah dan beliau selesai akan itu. Setelah itu beliau mandi, setelah itu beliau ke masjid. Dan inilah orang-orang yang cerdas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan pada saat beribadah itu menghabiskan semuanya, menghilangkan semuanya yang ada di dalam pikiran kita. Urusan-urusan kita tuntung akan dulu, selesai akan dulu, sehingga pada saat kita beribadah itu tidak ada pikiran-pikiran itu. Coba kalau seandainya kalau seandainya orang soleh itulah pada saat pertengahan berjalan pergi ke masjid ada pikiran untuk menyelesaikan itu, untuk berhubungan dengan istri, lalu dia tidak balik ke rumah, dia melangsung akan perjalanannya pergi ke masjid, kira-kira pada saat sholat itu apa yang dipikirkan oleh orang soleh itu? Kira-kira apa yang dipikirkan orang-orang soleh itu? Kira-kira apa?
Yang di pikiran sidin itu dari awal sampai akhir sholat, maaf yaitu. Jadi sidin cerdas, boleh ke rumah, selesai akan, habis itu pergi lagi ke masjid, sehingga tidak ada pikiran-pikiran itu. Ya, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada tuh hadis yang sering barangkali kita dengar, idza hadaral asya'a wal isya faqaddimil asya. Apabila hadir waktu isya dan juga makan malam, maka hendaklah didahulu akan. Kira-kira apa yang didahulu akan? Kata Rasulullah, faqaddimil asya, dahulu akan makan malam. Kenapa? Karena kalau seandainya kita dalam keadaan lapar, lalu kita berisya berdahulu, maka kira-kira di dalam sholat kita yang kita pikirkan apa? Makan. Lebih baik mana? Lebih baik mana nih? Maaf, kita makan memikir akan sholat, atau sholat memikir akan makanan? Kira-kira yang baik mana? Makan memikir akan sholat daripada sholat memikir akan makanan. Dari awal sampai akhir yang dipikir akan makan saja, apa gunanya? Tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala sedikit pun di dalam sholat itu. Sama tuh, kalau seandainya maaf ada kepikiran kepingin berhubungan maaf dengan istri, ya kan, maka pada saat itu kembalilah ke rumah, laku akan itu, karena boleh ke masjid, laku akan sholat. Pada soalnya kita pikir dengan itu, sholat pasti akan kepikiran untuk hal-hal yang seperti itu. Bahkan kemarin kita informasikan Al-Imam Junaid, ahtaj ilal jima kama ahtaj ilal qut. Kata Imam Junaid, saya membutuhkan jima seperti saya membutuhkan makanan pokok. Jadi hari-hari itu, subhanallah, hari-hari. Karena makanan pokok itu hari-hari kita makan. Makanan pokok kita nasi, kan hari-hari kita makan nasi. Berarti hari-hari juga sidin berhubungan. Nah itu sah-sah saja, boleh kok, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu, namanya pintu nikah. Dan di dalam nikah itu Allah halalkan yang namanya jima, maaf. Nah tentu ada etika-etikanya. Pada saat kita berhubungan ada etika, ada cara tertentu. Nah, kalau para aulia Allah sangat diperhatikan nih etika pada saat berhubungan. Nah, kalau kita bablas semuanya, tinggal semuanya, hilang, ya kan? Lupa. 3, 4 berisi anak, semua anak tidak berbacaan. Ya. Lupa. Hanya di majelis saja ingat. Nah kira-kira apa sih doa pada saat mau berhubungan? Biasanya kalau ditanya ke orang yang anaknya sudah 4, 5 bahkan bercucu, biasanya karena tahunya apa bacaan pada saat berhubungan. Ulun karena tahunya sudah punya anak 4. Wa majannina syaitan wa jinni syaitan marazak tanah. Ini sangat diperhatikan oleh aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang lahir dari mereka orang-orang soleh, yang lahir dari mereka orang-orang yang ahli ibadah, karena ada cara di dalam membuat. Jadi setiap sesuatu yang dibuat ada caranya. Kita bikin nasi, ada caranya, takarannya, airnya berapa, berasnya berapa, bikin adonan kue berapa, itu ada takarannya. Nah pada saat buat anak pun juga ada etikanya, ada cara-caranya. Tapi itu semua sudah terjadi. Tinggal kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh. Nah terakhir nih, kalau seandainya ada yang ingin nikah, anak-anak mudanya barangkali yang belum nikah, kepingin nikah, lalu apa sih yang kita baca? Kemarin sudah kita informasikan bacaannya, yaitu doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa doa Nabi Allah Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Insya Allah sebulan 2 bulan istiqomah pian ma'amal akan ini, insya Allah Allah dekat akan jodoh pian, ya kan? Karena sudah ada yang membuktikan
termasuk maaf ulun sudah membuktikan 3 bulan langsung nikah. Dan ini ijazah dari ulun punya guru Al Habib Ahmad bin Husin Assegaf, maka ajastukum. Jadi ini untuk yang belum nikah saja. Kalau yang sudah nikah bolehlah diamalkan, boleh. Kenapa? Karena ini tidak hanya sekedar untuk nikah, untuk yang lain. Artinya coba kita lihat, Rabbi inni, wahai Tuhanku, lima anzalta ilayya, apapun yang engkau turunkan, min khairin, dari kebaikan, fakir, kami butuh dengan yang engkau turunkan yang baik itu. Ya kayak untuk apa sih? Rizki kah, apakah? Jadi niat akan pada saat membaca ini dan amal akan ini, ulun niat akan untuk nikah misalkan, insya Allah diperlancar. Ulun takut nih yang sudah nikah mau amal akan, yang senyum-senyum yang sudah nikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.